sebagai kriminolog itu sebenarnya, aduh, sedih. Maaf dengan kejadian 6 syuhada kemarin yang itu di kriminal, KM 50. Itu kriminal. Nah, ya jelas dong. Kalau misalkan tembak menembak itu pasti dua-duanya kena, tapi yang satu kena pasti yang satu kena, yang satu yang enggak, itu namanya suatu ini apa ya, pelaku kriminal. Tembakan. Nah, jelas itu. Jadi nggak boleh lah, harusnya ditutup-tutupi. Ayo Komnas HAM nggak usah lah sok-sokan takut-takut dan sebagainya. Bilang apa adanya daripada nanti dibawa ke Mahkamah Internasional. Ya. Ini dari ini ya, saya sebagai seorang kriminolog. Nah, dan ada sedikit yang terus terang saya terusik. Mas Amin Rais mau membuat tim pencari fakta independen, bukan TGPF, tim pencari fakta independen. Lucunya 2 rumah dari tempatnya Mas Amin tiba-tiba ada yang polisi yang ini, yang apa namanya? Mendatangi. Bukan, nyewa rumah, memata-matai, ya seperti di Petamburan, kan nggak lucu tuh. Ya di mata-matai apa? Kapan kita akan berdemokrasi dengan baik? Kebetulan ini ada ketua umum saya dari Gerakan Bela Negara, Major Jenderal Purnawirawan Budi Sujana, dan Dewan Penasihat kami adalah Jenderal Agus Tadi. Gerakan Bela Negara ini terus terang saja kita juga anti komunis, dan saya sebagai ketua Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Bela Negara bidang hukum dan advokasi sedih, risih, ngeri lihat negara seperti ini. Sedih. Dan terus terang saja sekarang ini mirip dengan 1965 PKI dan KGB itu muncul, dan ini sebenarnya hal-hal yang harus kita waspadai. Dan terus terang saja kami hormat dengan Jenderal Yamja Triakudu yang sangat anti komunis dari dulu sampai sekarang. Saudara-saudara, sahabat YouTube dan sahabat-sahabat dimanapun berada, semoga seluruh kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Di akhir zaman ini tidak banyak ulama yang seperti beliau yang mengikuti jejak ulama-ulama terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Mereka lantang terhadap pemerintah. Mereka berani mengatakan yang hak itu hak dan yang batil itu batil. Bahkan lagi kalau kita lihat dalam sejarah, ulama-ulama kita terdahulu, Imam Nawawi dan ulama-ulama yang lain, ulama-ulama yang soleh, bahkan lagi sampai kepada para nabi dan para rasul, mereka seluruhnya tetap memegang erat apa yang Allah perintahkan kepada mereka, amar ma'ruf nahi mungkar. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Musa dikejar-kejar oleh Fir'aun, bahkan lagi ingin dibunuh. Nabi Isa juga ingin dibunuh. Sampai kepada Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Bahkan lagi sampai kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat mereka-mereka yang istiqomah, berpegang teguh kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka, khusus kita lihat dalam diri Habib Rizik Syihab, seorang ulama zuriyah Rasulullah yang Allah anugerahkan ke dalam tubuhnya jiwa-jiwa pemberani, sehingga sejak saya mulai kenal dengan Habib Rizik, sejak ketika perkara Ahok mendustakan
Al-Quran surat Al-Maidah. Ketika itu saya mulai kenal dengan Habib Rizik, mulai tahu dengan Habib Rizik, sampai melihat melihat biodata Habib Rizik, buka video-video Habib Rizik, dan sampai hari ini dibeli paket internet terkadang-kadang untuk mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Karena di akhir zaman ini ulama yang istiqomah kesalahannya hanya satu, keimanannya tidak bisa dibeli. Itu saja kesalahannya, tidak ada yang lain. Apapun perkara yang dia hadapi, semoga kita berkat doa kita, berkat doa orang-orang yang cinta kepadanya, diberikan oleh Allah kekuatan dan diberikan oleh Allah kesabaran terhadap dirinya dan keluarga serta anak-anaknya, cucunya, menantunya, dan orang-orang yang cinta kepadanya. Semoga seluruhnya diberikan oleh Allah kesabaran. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya. Di antara malam ini saya lihat videonya Habib Rizik sebagai penambah ilmu kita tentang bagaimana cara istinjanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bagaimana cara bersuci yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diamalkan oleh orang-orang yang soleh-soleh, diamalkan oleh orang-orang yang cinta kepada sunnah. Coba kita lihat video berikut ini. Nah, sebagai penutup, bonus terakhir. Biasa kalau Anda buang air kecil, saudara, jangan berdiri, apalagi buang air besar. Buang air besar berdiri sih kelewat. Saya cerita buang air kecil. Kenapa saya cerita buang air kecil? Karena sekarang ini saya lihat sampai-sampai di masjid-masjid, ya, kadang-kadang tempat kencingnya juga disediakan yang berdiri, saudara. Nggak pantas. Apalagi ini di negeri Islam. Ini Indonesia ini mayoritas umat Islam. Mestinya tempat-tempat buang air kecil itu, saudara, disediakan ruang-ruang supaya orang bisa buang air kecil dalam posisi jongkok. Perhatikan cara jongkoknya. Perhatikan cara jongkoknya. Perhatikan, sengaja ini saya tarik biar kelihatan kakinya. Perhatikan cara jongkoknya. Jadi kalau kita baca kitab Kifayatul Akhyar, sampai cara jongkok diajarin, saudara. Cara jongkoknya itu, perhatikan. Jadi ini kiri ini kaki. Jadi kita punya paha, ini pantat kita, ini diri di atas kaki kiri. Ini tegakkan. Begini cara buang air kecil. Seperti ini. Nah, karena kalau Anda lakukan seperti ini, insya Allah buang air kecilnya tiris. Kita jauh dari penyakit silisil bol. Nah, penyakit yang kencing gak habis-habis. Coba kalau Anda tidak tiris, ya perasaan kalau kita jongkok aja biasa, kencing, selesai. Saudara, nah begitu selesai, kita ambil wudhu dan lain sebagainya. Tanpa terasa, kadang-kadang air kencing masih keluar. Ngetesnya gampang. Cara ngetesnya, Anda kencing jongkok biasa. Nah, setelah jongkok biasa selesai, Anda cebok, istinja, Anda keringkan, Anda taruh kapas. Das saja, atau taruh tisu. Nah, taruh tisu, Anda pakai celana dalam, taruh tisu, tutup aja sama tisu. Habis itu Anda wudhu, apa segala macam, Anda mau sholat, buka lagi. Lihat tisunya, ada tetesan air keluar lagi. Itu kalau kita mau ngetes, bener gak ini keluar lagi? Jadi kalau orang yang buang air kecilnya tidak tiris, akan keluar lagi. Nah, maka itu supaya tidak keluar lagi, perhatikan, ini seperti ini akan tiris.
seperti ini. Nah, setelah seperti ini buang air kecil, kita bungkukkan sedikit. Kita bungkukkan sedikit. Nah, boleh sekali-sekali kalau masih berasa ada, kita tukar posisi. Nah, sekarang kita di kanan, kiri yang tegak. Tapi ini bukan posisi utama, bukan. Posisi utama yang tadi. Posisi utama yang tadi. Ini cuman untuk menggoyang kita punya kantung kencing. Supaya kantung kencing kita ini kegoyang. Digoyang begini, balik lagi. Tapi ini yang utama. Ini kalau begini kita kencing, insya Allah tiris. Tidak akan tersisa lagi. Kira-kira jelas tidak? Ditambah lagi dengan jari kita tekan bagian bawah sebelum bagian dubur di bawah ada. Kalau kita tekan keluar lagi itu, cairan. Tekan sedikit. Yang ketiga, istibra. Apa istibra? Dehem. Dehemnya bukan dehem dengan tenggorokan, bukan dehem dengan suara dada, dehem dengan perut. Perut. Jangan pakai dada. Enggak. Coba lihat, ada bedanya enggak dengan dada sama dengan perut? Beda. Coba pakai perut. Gimana dehem? Perut kita tekan. Nah, 3-4 kali. Nah, itu klepnya terbuka. Kita dehem, klepnya terbuka, dia akan tiris air kencingnya. Kira-kira jelas? Habis itu baru kita istinja. Jadi Islam ini indah. Sampai cara kencing diajarin. Dalam Islam ya ikhwan. Dan ternyata para dokter mengakui. Para dokter itu mengakui ternyata betul. Memang posisi itu membuat bukan hanya kantung kencing, membuat ginjal kita di posisi yang benar untuk membuang daripada air seninya. Jadi posisi ginjal nih, saudara, memang seperti ini. Dia jadi seimbang posisinya kalau begini. Ginjal kanan, ginjal kiri. Saudara, memang posisinya begini. Jadi untuk ginjalnya sehat, kantung kencingnya sehat, dan insya Allah tidak menetes lagi. Kira-kira jelas? Nah, ini oleh-oleh pelajaran terakhir. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Tolong diamalkan, dijalankan supaya sholat kita bisa lebih tertib lagi. Tapi ingat, saya ini membahasnya cuma sangat singkat sekali. Belajar lagi sama guru-guru kita. Tanya kita punya guru, tanya kita punya ustadz, tanya kita punya habib. Dengan kitab-kitab yang mereka baca, bagaimana tata cara sholat, bagaimana rukun sholat, bagaimana tata cara wudhu, bagi apa itu hal-hal yang najis, apa itu hal yang membatalkan daripada wudhu kita. Pelajari. Coba kalau anda tidak tahu bagaimana cara bersuci, bagaimana sholatnya bisa benar? Itu pintu. Sholat tidak sah kalau bersucinya nggak beres. Pelajari dulu bagaimana cara bersuci, bagaimana cara sholat. Jangan sampai kita tidak tahu. Sampai di sini jelas? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pikir cukup sampai di sini. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah, saudara-saudara, salah satu ilmu untuk memantapkan bagi kita semua bagaimana cara bersuci yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga IBHRS Imam Besar Habib Rizik Syihab selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai singanya Aswaja, sebagai singa Aswaja, orang yang pemberani untuk melawan segala kezaliman dan segala ketidakadilan untuk zaman hari ini. Beliau bagikan si pitung yang lahir di abad 21 ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.